Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Salsabila dengan NIM 0805 1382025085. Praktikan dari praktikum instrumentasi kelautan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium oceanografi kimia dan oceanografi fisika untuk laporan praktikum instrumentasi kelautan. Yang pertama yaitu definisi oceanografi. Jadi oceanografi ini dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai lautan. Ilmu ini bukan semata-mata merupakan ilmu yang murni, namun merupakan perpaduan dari berbagai macam ilmu dasar yang lain. Ilmu-ilmu yang termasuk di dalamnya ialah ilmu tanah atau geologi, ilmu bumi atau geografi, ilmu fisika atau fisik, ilmu kimia atau chemistry, ilmu hayati atau biologi, dan ilmu iklim atau meteorologi. Objek yang dipelajari dari oceanografi ini mengenai keadaan fisik air laut tersebut, arus, gelombang, kedalaman, serta pasang naik dan pasang surut. Selanjutnya, apa itu oceanografi kimia? Jadi oceanografi kimia atau kimia laut atau chemical oceanografi ialah ilmu yang mempelajari sifat-sifat kimia dari lautan. Jadi oceanografi kimia ini dapat juga mempelajari mengenai semua reaksi kimia yang terjadi dan distribusi unsur-unsur kimia di samudra dan di dasar laut. Hampir semua unsur dari kimia ini pada tabel periodik juga ada atau terlarut di dalam air laut dengan konsentrasi yang bervariasi, mulai dari level persen, per mil, ppm, ppb, sampai dengan ppt. Interaksi berbagai unsur kimia di laut ini juga terjadi dengan berbagai lingkungan lainnya seperti biosfer, atmosfer, dan geosfer. Oleh karena itu, ilmu ini berkaitan erat dengan bidang ilmu lainnya seperti biologi laut, fisika laut, dan geologi laut. Adapun alat-alat yang digunakan dalam laboratorium oceanografi kimia ini adalah sebagai berikut. Di antaranya ada HPLC, spektrofotometer, centrifuge, lemari asam, dan masih banyak lagi. Alat yang pertama yaitu HPLC. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography atau HPLC adalah teknik kromatografi cair atau LC yang penting dan sering digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran. Tujuan dari penggunaan HPLC ini ialah untuk memisahkan molekul dalam waktu yang minimum. Fungsi dari HPLC ini sendiri ialah untuk menentukan atau mengukur atau dapat menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel seperti obat, makanan, atau herbal. Prinsip kerja dari HPLC ini sendiri ialah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya, yang setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya itu ada spektrofotometri. Jadi spektrofotometer ini ialah sebuah instrumen laboratorium yang menggunakan teknik spektroskopi untuk mempelajari atau menganalisa tentang absorpsi dan emisi radiasi dari suatu senyawa. Sebagian dari cahaya akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Fungsi dari spektrofotometri ini ialah untuk membantu dalam analisis kualitatif seperti jenis, berat molekul, dan struktur senyawa yang berbeda. Adapun untuk prinsip kerja dari spektrofotometer ini ialah semuanya berdasarkan hukum Lambert-Beer. Jadi, ketika cahaya monokromatik masuk atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka ada 3 hasil yang bisa terlihat. Yang pertama yaitu sebagian cahaya tersebut akan diserap, yang kedua yaitu sebagian cahaya akan dipantulkan kembali, yang ketiga yaitu sebagian cahaya juga akan diteruskan. Ini untuk gambar dari spektrofotometri ini. Selanjutnya adalah alat centrifuge. Jadi centrifuge ini merupakan alat yang digunakan untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi.
memaksa partikel yang lebih berat terkumpul ke dasar tabung. Pemakaian yang paling sering adalah untuk pemisahan komponen sel darah dari cairannya, sehingga cairannya bisa dipakai untuk pemeriksaan. Adapun fungsi dari centrifuge ini sendiri ialah untuk memutar objek atau sampel dalam kecepatan tinggi. Dalam perputaran ini akan membuat partikel yang akan lebih berat lalu terkumpul menuju dasar tabung. Selanjutnya untuk prinsip kerja dari centrifuge ini ialah menggunakan sedimentasi yang dimana percepatan sentripetal menyebabkan zat padat untuk memisahkan sepanjang arah radial atau bagian bawah dari tabung. Oleh objek yang sama ringan, tanda akan cenderung bergerak ke atas. Adapun contoh gambar dari centrifuge ini sebagai berikut. Alat yang keempat yaitu lemari asam. Jadi lemari asam ini adalah peralatan ventilasi lokal yang didesain untuk mengurangi paparan dari gas berbahaya, uap beracun maupun debu. Lemari asam juga secara umum merupakan peralatan laboratorium yang berukuran besar dengan kabinet bawah sebagai penahan atau meja. Jadi, fungsi dari lemari asam ini ialah untuk melindungi personil dari suatu bahaya yang mengancam, yaitu terhirupnya suatu gas beracun selama proses pengujian, riset, ataupun pembelajaran yang mungkin secara sengaja dilakukan di laboratorium. Untuk prinsip kerja dari lemari asam ini sendiri ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu udara dihisap dari depan pintu lemari asam. Setelah itu dikeluarkan oleh blower hisap. Prinsip kerja dari lemari asam laboratorium ini kemudian menuju keluar dari gudang atau bahan penyaring. Selanjutnya yaitu oceanografi fisika. Apa itu oceanografi fisika? Jadi oceanografi fisika ini merupakan ilmu yang mempelajari kondisi dan proses fisika laut, terutama pergerakan dan sifat fisika air laut. Oceanografi fisika ini sendiri mempelajari laut melalui metode pengamatan dan permodelan kompleks yang mampu menjelaskan pergerakan fluida secara akurat. Hal-hal yang menjadi objek studinya antara lain arus-arus laut, gelombang dan pasang, penyebaran dan peramatan cahaya, dan bunyi di dalam laut, serta sifat-sifat fisika air laut seperti suhu, kejernihan, titik beku, daya hantar listrik, dan sifat-sifat fisika lainnya. Adapun alat-alat yang digunakan dalam laboratorium oceanografi fisika ini seperti multiparameter, Secchi-disk, floating gauge, dan current meter, serta masih banyak lagi. Alat yang pertama yaitu multiparameter. Multiparameter ini sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kualitas air baik fisika maupun kimia. Adapun fungsi dari multiparameter ini ialah sebagai alat ukur kualitas air, diantaranya untuk mengukur suhu, kekeruhan air, oksigen terlarut, konduktivitas, pH, potensial reduksi oksidasi atau ORP, serta kedalaman air dan sebagai GPS. Untuk prinsip kerja dari multiparameter ini hanya dengan mencelupkan probe ke dalam air. Kemudian alat ini akan membacakan semua hasil pengukurannya dalam waktu yang bersamaan. Untuk multiparameter ini bentuknya seperti pada gambar yang ada di layar. Alat yang kedua yaitu Secchi-disk. Secchi-disk ini ialah alat untuk mengukur kecerahan atau transparansi perairan di laut yang terbuat dari piringan yang kemudian diberi warna cat hitam dan putih. Pada umumnya, ukuran yang digunakan adalah piringan dengan ukuran diameter 18 inci dan dibuat menggunakan piringan metal dengan warna hitam dan putih. Adapun fungsi dari Secchi-disk ini sendiri ialah untuk mengukur tingkat kecerahan serta tingkat penetrasi cahaya dalam perairan. Tingkat kecerahan menyatakan tingkat cahaya yang diteruskan ke dalam kolom air dan yang jatuh agak lurus pada permukaan air. Untuk prinsip kerja dari Secchi-disk ini sendiri ialah piringan diturunkan ke dalam air secara perlahan menggunakan pengikat atau tali sampai pengamat tidak melihat bayangan dari Secchi ini. Saat bayangan piringan sudah tidak tampak,
tali ditahan atau berhenti diturunkan. Selanjutnya, secara perlahan, piringan ini diangkat kembali sampai bayangan tidak tampak kembali. Untuk secidis ini, bentuknya seperti gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya, itu adalah alat floating gauge. Jadi, floating gauge ini merupakan alat pengukur arus pada kolom perairan. Untuk fungsinya itu ialah untuk mengukur kecepatan dan arah arus laut berdasarkan metode Eulerian. Adapun prinsip kerja dari floating gauge ini sendiri ialah yang pertama dengan menyiapkan floating gauge, stopwatch, dan kompas. Lalu letakkan floating gauge ini di perairan dan menyalakan stopwatch. Selanjutnya, tunggu sampai floating gauge ini mengencang dan matikan stopwatch. Lalu gunakan kompas untuk melihat arah dan floating gauge akan bergerak. Alat selanjutnya yaitu current meter. Untuk current meter ini ialah merupakan alat yang berguna untuk pengukuran arus baik dengan metode Langlarian maupun metode Eulerian. Current meter ini merupakan alat ukur arah dan kecepatan arus laut. Fungsi dari current meter ini sendiri ialah untuk menentukan kecepatan arus laut. Untuk prinsip kerja dari current meter ini sendiri ialah propeller atau impeller berputar dikarenakan partikel air yang melewatinya. Jumlah putaran dari propeller per waktu pengukuran dapat memberikan kecepatan arus yang sedang diukur apabila dikalikan dengan persamaan kalibrasi propeller. Untuk bentuk dari current meter itu sendiri dapat kita lihat pada gambar yang tertera di layar ini. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.